Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat walafiat dan juga diberikan kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Siti Halimah guna menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah seperti yang memang sudah rutin dilakukan di setiap hari Sabtu, kita akan sama-sama mendengarkan atau menyimak kajian. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang senantiasa terus istiqomah menjalankan ajaran Islam hingga yaumil akhir nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita sama-sama menyimak pemaparan dari Ustadz Abdul Razak, kita awali terlebih dahulu pertemuan kita di hari Sabtu ini dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kepada Ustadz Abdul Razak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin, alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kita tentang sirah nabawiyah sudah sampai ke dalam bab sumber-sumber sejarah. Kalau di dalam ilmu sejarah itu ada yang namanya metode sejarah. Bagaimana kita mengetahui peristiwa di masa lalu itu ada caranya atau diistilahkan dengan metodenya. Nah, dalam metode sejarah ada 4 hal yang harus dilakukan. Yang pertama disebut dengan heuristik. Heuristik ini adalah terkait dengan sumber-sumber sejarah. Kalau sejarahnya itu sudah lama sekali terjadi, tidak ada saksi yang bisa diwawancarai, maka sumber sejarahnya itu bisa berupa benda-benda peninggalan sejarah. Seperti zaman dulu orang peralatannya masih sangat sederhana, menggunakan batu, maka batu itu menjadi salah satu sumber sejarah. Ketika orang sudah bisa mencatat, menulis, ada beberapa model tulisan di dunia. Ada tulisan Arab, ada tulisan yang disebut dengan cuneiform, yaitu huruf paku yang ditemukan di Babilonia, Irak. Ada huruf Cina, ada huruf Sanskerta di India, kemudian juga dipakai di Indonesia dan Thailand. Ada hieroglif, yaitu
tulisan yang dipakai oleh orang Mesir, yang kebanyakan dari tulisan itu merupakan simbol-simbol atau gambar-gambar. Kemudian ada tulisan Latin, yaitu tulisan yang bersumber dari Eropa yang kita gunakan sekarang ini sebagai salah satu huruf yang dipakai dalam tulis menulis atau membaca. Kalau sudah ada tulisan, maka sumber tulisan itu menjadi sumber sejarah. Hanya saja perlu diteliti lebih lanjut, apakah sumber tulisan itu sahih, valid, atau tidak. Karena ada kalanya tulisan itu bisa dipalsukan. Ya. Untuk mengetahui tulisan itu asli atau tidak diperlukan ilmu tambahan. Seperti misalnya ilmu kimia. Ya. Untuk meneliti apakah tinta yang digunakan sebagai tulisan itu asli dari zaman tersebut. Ya. Atau menggunakan apa yang disebut dengan ilmu bahasa. Seperti misalnya, apakah teks proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu asli atau palsu? Kita bisa menggunakan misalnya pengetahuan tentang bahasa. Kalau misalnya yang ditulis di situ atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Soekarno, U-nya itu U baru, bukan U lama. U lama itu dua huruf, O dan E. Maka kalau ditulis di situ dengan U baru atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, maka bisa dipastikan teks proklamasi tersebut palsu. Kenapa? Karena yang asli itu menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang lama, yang belum disempurnakan. U itu OE, C itu TJ, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau sejarah itu pelaku-pelakunya masih hidup, maka kita bisa melakukan wawancara. Ya. Dan wawancara ini bisa dilakukan simultan, artinya bukan hanya satu tokoh sejarah saja, tetapi banyak tokoh sejarah supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas. Itu yang pertama dalam metode sejarah adalah heuristik, mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Yang kedua, setelah sumber-sumber sejarah terkumpul, dilakukan yang namanya kritik. Kritik terhadap sumber tersebut. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada sumber yang palsu atau dipalsukan, ada sumber yang asli. Ya. Jadi kalau kita bicara hoax, berita bohong, bukan sekarang saja terjadinya, dari dulu juga begitu. Ya. Sudah dari zaman dulu. Ya, cuma mungkin istilah hoaxnya baru populer sekarang. Ya. Kalau di dalam Sirah Nabawiyah itu sudah disebutkan, yaitu dengan peristiwa yang diistilahkan hadithul ifki, berita bohong. Ya. Yaitu ketika Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Ya. Ini pasti tidak mungkin terjadi karena istri Nabi SAW nggak mungkin melakukan kemaksiatan. Ya. Tetapi sebahagian ada orang-orang Muslim yang justru ikut menyebarkan berita tersebut.
yang kemudian Allah turunkan surat An-Nisa yang menyatakan bahwa Aisyah suci, tidak melakukan zina sebagaimana yang dituduhkan atau isu rumor yang tersebar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kritik diperlukan untuk mengetahui mana sumber sejarah yang valid, asli, mana yang tidak asli. Ya. Mana sumber sejarah yang primer, utama, mana sumber sejarah yang sekunder. Ya. Maka diperlukan kritik. Seperti contoh, sumber sejarah primer itu adalah sumber utama. Kalau satu peristiwa terjadi, maka orang yang melakukan itulah sumber primer. Seperti tadi saya contohkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, sumber primernya adalah Soekarno, Hatta. Atau mungkin juga Sayuti Melik, karena Sayuti Melik itu yang mengetik teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian disalin dalam bentuk ketikan oleh Sayuti Melik. Kalau kita bisa mewawancara mereka, maka kita mendapatkan sumber primer, sumber utama. Sementara kalau kita ketahui misalnya dari wartawan seperti Adam Malik sebelum jadi wakil presiden ini sebenarnya adalah seorang wartawan. Itu berarti sumber sekunder. Kalau sumber primer dari orang pertama, kalau sumber sekunder dari orang kedua, posisinya berbeda. Ya. Posisi sumber primer itu lebih diutamakan ketimbang posisi sumber sekunder. Disitulah diperlukannya kritik sumber. Yang ketiga adalah interpretasi, tafsiran sejarah. Ya. Menafsirkan satu peristiwa terkadang ini bisa dari berbagai macam sudut. Ya. Bisa dilihat dari sisi ekonomi, bisa dilihat dari sisi sosial kemasyarakatan, bisa dilihat dari sisi politik, bisa dilihat dari sisi budaya. Ya. Manusia itu multidimensi, bisa dilihat dari berbagai sisi. Ya. Juga bisa dilihat dari berbagai kepentingan. Makanya ada istilah sejarah ditulis oleh penguasa. Kalau ganti penguasa, maka ganti cerita sejarah. Ya. Di zaman Soeharto kita tahu lahirnya Pancasila itu pada tanggal, ada yang masih ingat? ...29 Mei 1945. Di zaman Orde Baru dipercaya Pancasila lahir dan dirumuskan tanggal 29 Mei 1945. Kenapa? Karena pada tanggal 29 Mei dikemukakan rumusan Pancasila, bukan istilahnya ya. Jadi 5 dasar itu dikemukakan oleh, kan ada 3 orang yang mengemukakan Pancasila. Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Ya. Muhammad Yamin mengemukakannya itu pada tanggal 29 Mei, Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni. Ya. Zaman Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto itu ada ahli sejarahnya, Nugroho Noto Susanto. Dia mengatakan Pancasila lahir tanggal 29 Mei. Kemudian
di zaman Presiden Jokowi ditetapkan dengan keputusan Presiden, Kepres, belum undang-undang, baru Kepres ya, bahwa lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Kenapa? Karena istilah Pancasila disebutkan oleh Soekarno. Walaupun Pancasila itu kan 5 dasar. Bukan Soekarno saja yang mengucapkan atau mengemukakan, mengusulkan 5 dasar. Soekarno 5 dasar, Supomo juga 5 dasar, Muhammad Yamin juga 5 dasar. Tapi yang mengucapkan Pancasila Soekarno. Ya. Walaupun Soekarno sendiri mengatakan, saya mendapatkan istilah Pancasila dari teman saya yang ahli bahasa. Ya. Diketahui bahwa yang ahli bahasa pada zaman itu adalah Muhammad Yamin. Maka diduga Soekarno mendapatkan usul Pancasila dari Muhammad Yamin. Cuma Muhammad Yamin tidak sempat mengucapkan. Ya. Soekarno yang mengucapkan. Ini interpretasi. Lalu ada juga interpretasi yang ketiga. Lahirnya Pancasila bukan 29 Mei, bukan juga 1 Juni, tapi 18 Agustus 1945. Kenapa? Karena Pancasila yang sekarang itu berbeda dengan Pancasila yang diusulkan Soekarno, berbeda dengan Pancasila yang diusulkan Muhammad Yamin, berbeda dengan Pancasila yang diusulkan oleh Supomo, juga berbeda dengan Pancasila yang disepakati dalam perjanjian Piagam Jakarta. Pancasila yang sekarang, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sementara Soekarno 5 dasar juga, istilahnya juga Pancasila, tapi sila ketuhanan bukan sila pertama, tapi sila ke-5. Soekarno menempatkan ketuhanan yang berkebudayaan pada sila ke-5. Oleh karena itu, saya lebih sepakat dengan interpretasi yang ketiga, bahwa Pancasila lahirnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena Pancasila yang sekarang persis sama dengan yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tahapan yang keempat dari metode sejarah adalah historiografi, melakukan penulisan sejarah. Setelah sejarah itu sumber-sumbernya dikumpulkan, dilakukan kritik, dilakukan interpretasi, maka ditulis. Itu metode sejarah yang dipelajari oleh semua calon ahli sejarah di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi kalau kita pelajari semua sejarah yang ada, maka sejarah yang paling lengkap, yang paling akurat hanya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling lengkap, paling sempurna, paling sahih sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena berdasarkan sumber-sumbernya, sumber sejarah Nabi Muhammad SAW itu yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Kalau kita mau lihat bagaimana sejarah Nabi, maka baca di dalam Al-Quran. Karena Quran merekam, menulis tentang sebagian dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Al-Quran itu misalnya merekam peristiwa Perang Badar.
Al-Quran juga menulis tentang peristiwa perang Uhud. Al-Quran juga menulis tentang peristiwa Hunain. Perang Badar misalnya ditulis dalam Al-Quran di surat Al-Anfal. Pada peristiwa perang Badar, perang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy, kaum muslimin menang telak. 300 lebih, ya sekitar 300 atau 313 pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy, ya. Itu yang 1000 kalah, yang cuma 300 menang. Yang 1000 kalah sebahagian dibunuh, sebahagian ditawan, sebahagian lari kabur kembali ke Mekah. Yang lari kabur ke Mekah, waktu itu kalau orang perang bawa perbendaharaan, ya, bawa harta bendanya, emas, perak dia bawa. Supaya larinya lebih kenceng, selamat, ya, menyelamatkan nyawanya, maka semua benda yang melekat di tubuhnya dilepas. Baju perang dari besi itu berat, dilepas. Harta benda dilepas, ditinggal. Itulah yang kemudian menjadi ghanimah. Begitu pula orang yang ditawan. Orang ditawan berarti tawanannya itu kalau mau ditebus dengan harta benda plus harta benda yang dibawa oleh tawanan tersebut menjadi milik pemenang. Pada saat itu kaum muslimin berdebat, siapa yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang yang diistilahkan dengan ghanimah. Jadi ada perbedaan antara ghanimah dengan fa'i. Kalau ghanimah itu harta rampasan perang, perang dulu, menang, baru dapat ghanimah. Ya. Tapi kalau fa'i, belum terjadi perang, musuh sudah lari, maka harta benda yang ditinggal itu menjadi harta fa'i. Perang Badar, kaum muslimin banyak mendapatkan ghanimah. Maka terjadi perdebatan. Masing-masing mengatakan kami yang paling berhak mendapatkan ghanimah paling banyak. Yang menjaga Nabi, melindungi Nabi daripada musuhnya, itu mengatakan kami paling berhak mendapatkan harta benda rampasan perang karena kami yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi didebat oleh yang menghalau musuh sampai mundur. Kami yang paling berhak, kami yang paling depan menghadapi musuh. Didebat pula oleh yang menjaga logistik. Kami yang paling berhak. Kalau bukan kami yang melindungi logistik, maka nggak mungkin kita menang. Ya. Nabi belum memutuskan hingga kemudian turun surat Al-Anfal. Yas'alunaka anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena Quran ini, kita percaya Quran ini validitasnya sangat kuat, dijamin keasliannya. Bahkan di surat Al-Hijr Allah mengatakan nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran, kitab peringatan ini, dan kami juga yang menjaganya. Maka enggak mungkin ada satupun yang salah di dalam Al-Quran. Oleh karena itu tadi saya katakan sejarah yang paling lengkap, paling sahih, sejarah Nabi Muhammad SAW. Karena sumbernya Quran, dan Quran nggak mungkin salah. Ya. Bahkan Quran nantang dari dulu sampai sekarang sudah lebih dari 14 abad. Barang siapa ragu dengan Quran, silakan bikin yang semisal. Kalau nggak sanggup, silakan minta bantuan sama jin dan manusia. Seluruh jin manusia kumpulkan, bikin semisal Quran. Ya.
Kalau nggak bisa buat semua Quran, coba satu surat saja. Ya. Ini dicoba dilakukan jawaban terhadap tantangan ini oleh Musailamah al-Kadzab. Dia niru surat Al-Fil. Ya, di Quran kan ada surat Al-Fil, pasukan bergajah. Dia bikin surat yang persis sama, yaitu surat Fil. Dimulai dengan kata gajah. Fil, gajah. Apa itu gajah? Kemudian dijelaskan, gajah itu adalah binatang yang besar, punya hidung belalai yang panjang, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau ahli sastra baca surat Al-Fil yang ditulis oleh Musailamah al-Kadzab, pada ketawa semuanya. Nggak bisa disandingkan dengan surat Al-Fil dalam Al-Quran dari sisi sastranya. Ya. Juga dari sisi rekaman sejarahnya. Surat Al-Fil dalam Al-Quran ini merekam sejarah pasukan bergajah yang ingin merusak Ka'bah. Sedangkan yang ditulis oleh Musailamah al-Kadzab, seorang nabi palsu, itu hanya menjelaskan sesuatu yang orang lain juga udah tahu. Ya. Gajah itu binatang apa? Ya. Binatang yang ciri-cirinya begitu, semua orang juga udah tahu. Kecuali orang buta. Ya. Orang buta dari lahir itu nggak tahu bagaimana gajah. Maka ada cerita orang buta ini pengen tahu gajah, dibawalah mereka ke kebun binatang. Karena dia tidak bisa melihat wujud gajah, dia mengetahui dengan cara megang. Ada yang pegang cuman kakinya doang. Dia berkesimpulan gajah seperti tiang listrik. Karena pengalaman sebelumnya dia pernah megang tiang listrik, maka kesimpulannya gajah seperti tiang listrik yang dipegang sebelumnya dan pada saat itu mirip. Ada yang megang buntutnya, dia berkesimpulan gajah seperti pecut. Karena sebelumnya dia pernah tahu tentang pecut. Ada yang pegang kupingnya, kemudian berkesimpulan gajah seperti tampah, yaitu alat untuk memisahkan antara gabah, batu, dan beras. Ya. Ada yang memegang belalainya, kesimpulannya gajah seperti selang air, dan seterusnya dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perang Uhud diabadikan oleh Allah dalam surat Ali Imran. Ya. Sementara perang Hunain diabadikan oleh Allah dalam surat At-Taubah. Kalau Badar itu menang, disebutkan dalam Quran bahwa kemenangan itu dari Allah. Tapi beda dengan Uhud, beda dengan Hunain. Kalau Uhud awalnya menang, babak kedua kalah. Ya. Hunain awalnya kalah, babak kedua menang. Kalau cerita sejarah itu berdasarkan kemauan manusia, maka yang kalah ini aib. Pasti tidak akan diceritakan. Ditutup-tutupi dengan kesuksesan. Setiap manusia nggak mau disebutkan bahwa dia pernah melakukan kesalahan, kegagalan, pasti ditutupin. Tapi karena ini dari Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran bahwa apakah kalau nabi kalian mati, kalian akan mundur ke belakang, balik kanan, jadi murtad lagi? Justru itu dijadikan pelajaran dalam surat Ali Imran. Bahwa menang kalah itu biasa. Menang itu kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kalah juga begitu. Tinggal kita cari apa sebab kalah, apa sebab kemenangan.
Di dalam surat At-Taubah yang bicara tentang perang Hunain, Allah juga katakan di situ. Waktu itu pasukan kaum muslimin jumlahnya 12.000 personil. Sementara musuhnya suku Hawazin hanya 3.000 personil. Tapi pada babak pertama kalah. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, kenapa kalah? Salah satu penyebabnya adalah karena kalian menganggap jumlah yang banyak pasti menang. Idz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a. Kalian menganggap jumlah kalian yang banyak itu pasti akan mendapatkan kemenangan, padahal jumlah yang banyak tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kalian. Dalam sirah disebutkan bahwa ini gara-gara satu orang dari 12.000 itu, satu orang dari 12.000 itu tidak mengucapkan dengan mulut tapi dengan hati. Hari ini kami tidak akan ada yang mengalahkan. Karena 12.000 itu pasukan terbesar yang berhasil dikumpulkan orang Arab. Belum pernah ada pasukan sebesar itu di Jazirah Arabia. Hari ini kami tidak mungkin ada yang mengalahkan. Allah beri kekalahan. Sebagai pelajaran, menang kalah bukan di tangan manusia. Tapi menang dan kalah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Al-Qur'an juga memberikan komentar terhadap kasus-kasus yang muncul di masyarakat. Jadi Quran yang pertama merekam peristiwa sejarah, mengambil manfaat dari peristiwa yang terjadi. Yang kedua, komentar atas kasus atau pertanyaan yang muncul. Seperti misalnya dalam surat Al-Mujadilah, perempuan yang mendebat. Ya. Perempuan yang mendebat itu dikarenakan kasusnya adalah seorang laki-laki, suami, mengatakan kepada perempuan ini li'an. Li'an itu mencerai perempuan dengan bahasa kiasan. Ya. Mencerai perempuan, mencerai istrinya dengan bahasa kiasan. Si suami ini mengatakan kepada istrinya, engkau seperti punggung ibuku. Ya. Ini bahasa kiasan untuk mencerai, mentalak perempuan. Pagi hari dia ngomong gitu, sore hari belum rujuk, ya. Dia ngajak berhubungan suami istri, ditolak sama istrinya. Engkau tadi pagi baru ngomong mencerai aku, maka aku tidak ingin melakukan hubungan suami istri karena engkau telah mencerai aku. Belum rujuk, sudah mengajak hubungan suami istri. Ditolak sama istrinya. Suaminya marah. Ngadu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad belum bisa memutuskan hukum. Sampai kemudian turun surat Al-Mujadilah. Datang perempuan kepadamu yang mendebat suaminya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, sumber dari sirah nabawiyah adalah kitab-kitab hadis. Ya, kita sudah tahu ada dua kitab hadis yang sangat sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ya, kadang-kadang kitab hadis ini disebut sahihain, dua kitab hadis yang sahih. Ya. Atau kadang-kadang kalau kita baca hadis itu ada tulisan di bawah muttafaqun alaih. Artinya ada dua orang yang sepakat dengan hadis tersebut bahwa hadis itu sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Atau kadang-kadang diistilahkan dengan syaikhan, dua syekh, ya, yang sepakat dengan hal itu. Ya. Syekh itu dalam bahasa Arab bisa berarti
orang yang punya pengetahuan mendalam. Di samping itu bisa juga berarti syekh itu orang yang sudah tua. Ya. Sama kayak di Indonesia, kiai bisa berarti orang yang punya pengetahuan agama yang mendalam. Tetapi kiai juga bisa punya arti orang yang sudah tua. Ada arti ketiga dalam bahasa Jawa, yaitu kiai adalah sesuatu yang dikeramatkan. Ya. Sapi, bule, itu disebut kiai. Bahkan kotorannya juga disebut kotoran kiai, dihormati sama orang Jawa. Makanya kalau ada orang yang suka manggil saya kiai, saya tidak begitu suka. Kenapa? Ini kiai yang mana? Kiai dalam arti yang mana? Kiai yang dalam arti mengetahui ilmu pengetahuan yang mendalam, atau kiai berarti orang yang sudah tua, atau kiai tadi kotoran kerbau atau sesuatu yang dikeramatkan, bisa keris, bisa kereta kencana, macam-macam. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian ada juga kitab hadis yang lain. Ada 9 kitab hadis. 2 diantaranya sudah diakui validitasnya. Ada Bukhari, Muslim, kemudian Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Abu Daud, kemudian Dailami, Muwatta Imam Malik, dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Ada 9 kitab hadis. Dari 9 kitab hadis, 1 kitab hadis disusun 7 kitab hadis disusun berdasarkan ilmu mustalah hadis. Ya, 7 kitab hadis disusun berdasarkan ilmu mustalah hadis. 2 disusun berdasarkan ilmu fikih. Ya. Ada perbedaannya antara ilmu fikih dengan ilmu hadis. 2 kitab hadis yang disusun berdasarkan ilmu fikih itu adalah Al-Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Disusun berdasarkan ilmu fikih karena pada awal-awal hadisnya itu bicara tentang toharoh. Sebagaimana kitab fikih, bab-bab pertama, hadis-hadis pertama adalah bicara tentang bersuci. Beda dengan kitab hadis yang disusun berdasarkan ilmu hadis. Biasanya bab pertama adalah bab iman. Ya. Bab pertama adalah bab tentang keimanan. Ya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kitab-kitab hadis ini disusun sedemikian rupa oleh para ahli hadis lebih sempurna. Ini menurut Maurice Bucaille di dalam bukunya Le Bible, Le Coran et la Science. Jadi Bible, Quran, dan sains modern. Dia mengatakan Bible atau kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa disetarakan dengan Quran. Jangankan dengan Quran, ini kata Maurice Bucaille dalam bukunya Bible, Quran, dan sains modern. Jangankan dengan Quran, dengan hadis saja Bible tidak bisa disetarakan. Kenapa? Bible ditulis setelah 100 tahun Nabi Isa wafat. Sama juga dengan hadis, ditulis 100 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Sebelumnya hanya dihafal. Ya. Atas perintah Nabi, jangan engkau tulis apa yang aku katakan, tapi tulis tentang Quran.
Jadi kata-kata Nabi tidak boleh tulis supaya kaum muslimin memisahkan antara Quran dengan kata-kata Nabi Muhammad SAW. Makanya para sahabat hanya ngapalin. Baru 100 tahun setelah Nabi wafat, itu ditulis kitab hadis. Diawali dengan Imam Az-Zuhri atas perintah dari Umar bin Abdul Aziz. Ya, baru kemudian muncul ahli hadis berikutnya. Dan bukan hanya ditulis. Kalau kitab Injil itu, Bible itu hanya ditulis tanpa verifikasi. Tapi kitab hadis ditulis, tapi sebelumnya dilakukan verifikasi. Dipisahkan mana yang palsu, mana yang asli. Juga dibuat kriteria. Imam Bukhari itu membuat 3 kriteria. Hadis sahih, hadis dhaif, dan hadis palsu. Begitu juga Imam Muslim, buatnya cuma 3 kriteria. Sahih, lemah, palsu. Berbeda dengan Imam Nasai. Ketika muncul Imam Nasai, dia membuat tambahan 1 kriteria lagi. Sahih, hasan, dhaif, maudhu, palsu. Kenapa ditambahkan hadis hasan? Karena ini khususnya untuk hadis ahad ya. Pembukuan itu kebanyakan hadis ahad yang diriwayatkan oleh 1 orang. Nah, hasan, kalau hadis hasan ini awalnya dia sebenarnya hadis lemah. Tetapi kalau ada jalur lain yang sampai kepada Nabi dan itu sahih, maka yang tadinya lemah naik statusnya menjadi hasan. Lemah itu biasanya karena periwayatnya. Hadis lemah itu karena periwayatnya. Yang pertama, yang meriwayatkan lemah ingatannya. Ya. Kalau periwayatnya itu lemah ingatannya, enggak kuat hafalannya, dia bisa jatuh jadi hadis dhaif. Walaupun belum tentu. Kalau ada hadis lain yang kemudian menguatkan hadis sahih yang lain, maka ini bisa naik jadi hadis sahih. Yang kedua, bisa jadi hadis itu menjadi lemah karena terputus sanadnya. Sanadnya ada yang terputus, misalnya dari si A, B, C, D, E, ini nggak sampai ke Nabi. Ada yang putus, misalnya hilang di C. Nggak diketahui, tiba-tiba langsung ke sahabat, ke Nabi. Kalau sanadnya terputus, ini bisa jadi hadis ini dikategorikan sebagai hadis lemah. Yang ketiga, hadis itu bisa menjadi lemah berdasarkan periwayatan atau sanad kalau yang meriwayatkan akhlaknya tidak terpuji. Ya. Imam Bukhari ketika meneliti hadis itu dia berkeliling dunia mengumpulkan hadis dari kurang lebih 600.000 hadis yang dia hafal. 600.000 hadis yang dia hafal. Ya, dia apa istilahnya kalau sekarang ya? Dia orang yang begitu dengar langsung hafal. Ya. Dia belajar hadis itu enggak pakai nyatet. Umur 15 tahun dia sudah hafal 15.000 hadis plus sanad-sanadnya. Ketika ditanyakan oleh sahabat-sahabatnya sesama pelajar, apakah Anda hafal yang diajarkan oleh guru kita? Iya. Kenapa Anda enggak nyatet? Saya cukup menghafalkan apa yang dikatakan oleh guru saya. Teman-temannya nggak percaya. Coba kamu sebutkan hadis sekian yang sudah kita pelajari. Ya.
Lalu teman-temannya itu justru mengkoreksi catatannya dari hafalan Imam Bukhari. Ya. Apa istilahnya? Fotografik. Ya. Makanya dia kalau melewati sesuatu, suara-suara yang tidak bermanfaat, yang bisa membuat dirinya lupa pada hafalan hadis, itu ditutup telinganya. Kenapa? Karena bagi Imam Bukhari, melupakan sesuatu yang pernah dia dengar lebih sulit daripada kalau kita menghafalkan sesuatu yang kita dengar. Ya. Kalau kita gampang ngelupain. Kalau Imam Bukhari susah melupakan yang dia dengar. Ya. Dari 600.000 hadis yang dia hafal, itu yang dianggap sahih, ditulis dalam bukunya Kitab Sahih Bukhari, kurang lebih hanya 6.000 hadis. Enggak sampai 10%. Ya. Dari 600.000 cuma kurang lebih 6.000 atau 7.000 hadis. Nanti dilihat aja di Sahih Bukhari ada berapa ribu hadis di sana. Iya, enggak sampai 10%. Kenapa? Karena di samping dia menghafalkan hadis-hadis dan berikut sanadnya, dia baru tulis kalau dia sudah sholat, dia berdoa kepada Allah, dia melakukan penelitian. Ini kamu dapat dari mana? Dari si fulan. Dicari fulan ini tinggalnya di mana? Dicari tempat tinggalnya si fulan, didatengin tempatnya satu persatu. Ya. Ketika dia datang dalam rangka penelitian periwayatan hadis, orang yang dikatakan meriwayatkan hadis itu sedang manggil seekor ayam. Ayamnya datang, tangannya nggak ada apa-apa. Maka dicoret hadisnya yang awalnya dianggap sahih, dicoret menjadi dhaif. Kenapa? Kalau ayam aja dia tipu, maka bagaimana dengan orang? Ya. Itu sampai begitu ketatnya Imam Bukhari dalam menseleksi hadis. Ya. Kalau akhlak orang ini nggak bagus sama hewan, biasanya hewan datang itu karena ngarepin makanan. Oh, hewan udah datang, di tangannya nggak ada makanan. Hewan aja ditipu, bagaimana dengan orang lain? Ya. Dicoret. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu tidak dilakukan ketika orang-orang Nasrani menulis kitab Injil, Bible, enggak itu. Makanya ada penelitian, dikumpulkan ribuan kitab Bible di seluruh dunia, tidak ada satupun kitab Bible itu yang tidak bertentangan, semuanya saling bertentangan. Ya. Kan kitab Bible ini aslinya sebenarnya bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, tetapi nggak ada aslinya. Bahasa Ibrani berbeda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, berbeda ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Nggak ada standar bahasa asli. Nabi Isa bicara dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Tapi kebanyakan terjemahan Bible itu dalam bentuk terjemahan, dalam bentuk bahasa aslinya nggak ada. Ada tapi sangat terbatas, sangat sedikit. Sementara Al-Quran seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Dikumpulkan puluhan ribu Quran di seluruh dunia. Jadi ada sebuah institusi di Jerman itu keliling dunia ngumpulkan Quran. Diteliti masing-masing Quran yang terbit misalnya di Melayu, terbit di Afrika, terbit di India dan seterusnya, dikumpulkan, diseleksi, nggak ada satupun Quran yang bertentangan. Ya, nggak ada yang beda, sama semuanya. Kalau bacaan Quran beda, itu sudah dibenarkan oleh Nabi yang disebut dengan qiraatus sab'ah. Ya, cuma supaya jangan fitnah, ya, maka jangan baca Quran kecuali difahami oleh semua orang. Ya, misal wadduha,
dalam riwayat Hafiz an Asim kan wadduha. Jangan baca misalnya riwayat Warsh wadduhe. Ya. Walaili idza saje. Wah, ini bahasa Betawi nih. Bukan, itu memang apa yang disebut dengan imalah. Majreha. Kalau dalam Hafiz an Asim itu dibaca imalah seakan-akan kedengaran huruf itu hanya majreha di kalau nggak salah surat Yunus. Ya. Hanya satu. Selainnya nggak boleh. Tapi kalau dalam waras kalau ketemu ya itu biasa dibaca ya. Jangan dibaca seperti itu. Kenapa? Nanti orang pada wah ini imamnya sesat. Saling bahkan bisa jadi mengkafirkan. Ya. Kenapa? Karena imamnya tidak paham tentang ilmu fikih. Ya. Al-Fatihah misalnya. Dalam Al-Fatihah Sod siratal ladzina an'amta alaihim, sod di situ bisa dibaca dalam bentuk 3 huruf. Yang pertama dibaca dengan sod. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang pertama. Itu riwayat Hafiz an Asim. Kemudian yang kedua dibaca dengan sin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Antara sod dengan sin sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Sebenarnya dari sisi makhraj beda. Ya. Sod dengan sin beda. Yang ketiga, kalau ini jelas-jelas bedanya. Biasanya orang Libya yang baca seperti ini. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Dibaca dengan zai. Kalau misalnya imam baca ihdina ziratal, pasti makmum ribut. Pasti makmum ribut. Yang nggak tahu itu yang paling ribut. Biasanya orang yang kagak tahu, yang nggak punya ilmunya, dia yang paling ribut. Kalau orang punya ilmunya, dia diam. Kenapa? Karena dia paham. Kalau dia nggak paham, dia ribut. Bukannya nanya, malah ngeributin, bahkan memvonis, ya, menghakimi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah kitab-kitab sirah. Jadi sumber sejarah Nabi yang pertama adalah Quran, yang kedua adalah kitab hadis, dan kitab hadis itu ada 4 dalam hadis itu ada 4 tingkatan statusnya. Sahih, hasan, dhaif, maudhu. Itu yang paling gampang yang kita ketahui karena tingkatan yang lain banyak ya. Ada mutawatir, ahad segala macam. Ya. Banyak. Ya. Nanti biar yang ahli hadis saja yang bahas. Ya. Kemudian yang ketiga kitab sirah, yaitu yang ditulis berdasarkan tulisan sejarah. Nah, kitab sirah sebenarnya cuma ada 1, yaitu Sirah Ibnu Ishaq. Cuma buku asli tulisan Ibnu Ishaq tidak diketemukan. Ya, sampai sekarang buku asli yang ditulis oleh Ibnu Ishaq nggak ada. Ya. Diduga Sirah Ibnu Ishaq ini termasuk korban ketika Baghdad diserang oleh Mongol, dibuang ke sungai Eufrat dan Tigris atau mungkin dibakar sehingga tidak ada salinannya. Waktu itu semua tulisan itu ditulis dengan tangan, tidak dicetak dengan mesin. Karena mesin cetak baru diketemukan sekitar abad ke-15. Tulisan Ibnu Ishaq itu kalau Ibnu Ishaq nulis, kemudian ada orang lain yang menyalin, mengkopi, ditulis tangan juga. Semuanya nggak ada. Tulisan Ibnu Ishaq nggak ada. Lalu kenapa kita tahu bahwa itu tulisan Ibnu Ishaq? Karena Ibnu Hisham berhasil
menyalin dan sekaligus menyadur. Dia nulis tulisan Ibnu Ishaq dan ditambahkan komentar dari Ibnu Hisham. Maka yang ada sekarang adalah Sirah Ibnu Hisham. Ya, ini kitab-kitab sirah yang primer yang ditulis pada awal-awal sejarah Islam. Kemudian kalau kita mau bahas buku-buku sejarah sekarang sudah banyak, tetapi ini sumber sekunder. Seperti misalnya buku yang kita bahas untuk pembahasan kali ini, Said Ramadan Al-Buti, Sirah Nabawiyah, ini sumber sekunder. Karena yang bersangkutan nulis buku ini juga berdasarkan Sirah Ibnu Hisham, di mana Ibnu Hisham juga mendasarkan tulisannya dari Sirah Ibnu Ishaq. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan sumber-sumber Sirah Nabawiyah. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan ada manfaatnya. Padahal kalau masih ada kesempatan tanya jawab silakan, karena saya tadi sudah mendengar waktu syuruk sudah masuk. Tema yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Razak adalah bicara mengenai sumber-sumber sejarah, ya. Ada beberapa sumber yang dapat digunakan jika sejarah tersebut terjadi sudah sangat lama dan tidak ada saksi, maka bisa menggunakan sumber berupa benda-benda. Yang kedua, ketika sudah ada masa di mana orang-orang mengenal tulisan, baik itu tulisan Arab, tulisan Latin, hieroglifis dan juga Sanskerta, maka bisa menggunakan sumber sejarah yang berasal dari tulisan-tulisan. Namun perlu melakukan penelitian apakah tulisan tersebut valid atau tidak menggunakan pengetahuan bahasa. Dan yang berikutnya, ada proses yang disebut dengan kritik atau interpretasi untuk menguji kevaliditasan dari sebuah sejarah, dan setelah itu ada sebuah proses yang disebut dengan historiografi, yaitu melakukan penulisan sejarah setelah dilakukan proses interpretasi. Dan tadi disampaikan juga bahwa di antara sejarah Nabi yang paling lengkap itu adalah sejarah Nabi Muhammad karena menggunakan sumber-sumber yang valid, yaitu Al-Quran, dan tadi dicontohkan dengan beberapa peristiwa mulai dari Perang Badar, Perang Uhud dan juga Perang Hunain yang diabadikan di Al-Quran. Dan yang kedua adalah sumber sejarah itu sendiri, yaitu kitab hadis, ya. Dan yang terakhir, sumber sejarah atau sumber sirah itu bisa menggunakan kitab-kitab sirah yang beredar kali ini itu sifatnya yang sekunder, ya, karena yang primer itu ditulis oleh Ibnu Ishaq, namun sampai dengan saat ini buku tersebut tidak ditemukan dan berhasil ditulis kembali dan disadur oleh Ibnu Hisham. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih kepada para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan juga kepada jamaah yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk konsumsi di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan kita sebagai orang yang meringankan langkah kakinya untuk menghadiri majelis ilmu. Amin. Dan juga kepada jamaah yang sudah berdonasi diberikan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan karenanya kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.